Ketika paman saya mengirimkan video itu, saya merasa seluruh dunia saya berputar. Di sana mereka, orang tua saya dan adik laki-laki saya, Taufik, duduk mengelilingi meja makan lama kami di rumah di Bandung. Mereka berbicara tentang saya, seolah-olah saya hanyalah beban yang tak berguna. Sinar matahari, tropis Jawa Barat, menyusup melalui jendela, menciptakan cahaya hangat yang terasa, seperti ejekan atas kata-kata dingin yang mereka ucapkan. Udara pagi yang lembab, bercampur aroma kopi tubruk dan nasi goreng sisa sarapan, membuat suasana rumah tangga kami yang sederhana terasa semakin pilu. Laila hanya membantu karena dia berhutang budi kepada kita, kata Ibu Siti, suaranya penuh penghinaan. Setelah semua yang kita lakukan untuknya, membayar cicilan rumah adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan. Adik saya, Taufik, menyeringai sambil menambahkan, "Ya," dan dia bertingkah seolah-olah sedang memberi bantuan besar. Sungguh lucu. Yang paling menyakitkan adalah anggukan diam Bapak Ahmad. Pria yang dulu mengajari saya naik sepeda dan membantu saya belajar matematika di teras rumah saat maghrib tiba, kini duduk di sana, membiarkan mereka merobek-robek harga diri saya. Video itu goyang-goyang, jelas direkam tanpa sepengetahuan mereka, tapi kata-kata mereka terdengar jelas sekali. Saya menontonnya 3 kali, setiap kali menimbulkan campuran antara mati rasa dan kejelasan pikiran. Selama 4 tahun terakhir, saya telah melakukan pembayaran besar-besaran untuk cicilan rumah mereka melalui PT Sinar Berkah, perusahaan saya. Mereka mengira sedang membayar ke bank, tak pernah repot membaca detail perjanjian yang dibantu oleh penasihat keuangan saya. Setiap bulan, mereka menyumbang sedikit, sementara saya menutupi sebagian besarnya, sambil mereka mengeluh tentang bantuan minimal saya. Pesan Paman Jamal datang tepat setelah itu. "Kamu perlu melihat ini, Laila. Aku tak bisa diam lagi." Mereka sudah berbicara seperti ini selama berbulan-bulan. Saya duduk di ruang kerja rumah saya di Jakarta, menatap spreadsheet yang merinci setiap pembayaran yang saya lakukan. Angka-angka itu tak bohong. Lebih dari 3 miliar yang saya investasikan untuk menjaga mereka nyaman di rumah itu. Tangan saya seharusnya gemetar karena marah, tapi justru tenang saat saya membuka perjanjian cicilan. Senyum kecil muncul di bibir saya saat mengingat klausul opsi pembelian yang disarankan penasihat keuangan saya. Untuk berjaga-jaga, katanya dulu. Sekarang, saya bertanya-tanya apakah dia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Pembayaran berikutnya jatuh tempo 2 minggu lagi, dan untuk pertama kalinya, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saya angkat ponsel dan ketik pesan sederhana ke Paman Jamal. "Terima kasih telah menunjukkan kebenaran ini. Jangan khawatir, saya tak akan bilang kalau kamu yang kirim, tapi segalanya akan berubah. Saya selalu menjadi jaring pengaman keluarga, meski mereka tak pernah mengakuinya. 4 tahun lalu, saat pasar properti di Bandung anjlok dan mereka hampir kehilangan rumah, saya turun tangan. Saat itu usia saya 27 tahun, sudah sukses sebagai manajer pengembangan perangkat lunak di perusahaan teknologi di Jakarta. Ironisnya, mereka tak pernah setuju dengan pilihan karir saya. Mereka ingin saya mengambil alih bisnis properti bapak yang sedang goyah. Pekerjaan di bidang software bukan untuk perempuan, kata ibu seringkali dengan bibir mengerut. Adikmu Taufik yang punya naluri bisnis sejati. Tapi Taufik, dengan segala naluri bisnisnya, hampir membangkrutkan perusahaan keluarga dalam 2 tahun setelah mengambil alih. Saat mereka butuh bantuan cicilan rumah, saya konsultasi dengan penasihat keuangan saya, Kak Rina. Dia usulkan solusi kreatif. Buat PT, beli rumah lewat itu, dan biarkan mereka pikir masih berurusan dengan bank. Begitu kamu lindungi diri secara hukum sambil membantu mereka, katanya. Saat itu terasa sempurna. Saya bisa bantu tanpa menyentuh harga diri mereka yang tinggi. Pengaturan itu berjalan lancar. PT Sinar Berkah jadi pemegang cicilan mereka, dan saya tambah pembayaran bulanan tanpa mereka tahu. Mereka jaga martabat, dan saya jaga kestabilan keluarga.
Hanya Paman Jamal yang tahu kebenaran, karena dia tak sengaja dengar obrolan saya dengan Kak Rina di acara keluarga saat Lebaran lalu. "Kamu terlalu baik sama mereka, Laila," katanya waktu itu. "Mereka tak layak dapat kebaikanmu." Saya bela mereka, tentu saja. Mereka keluarga. Mungkin mereka tak paham pilihan saya, tapi mereka selalu beri saya rumah. Sekarang, menonton video itu untuk keempat kalinya, saya sadar betapa salahnya saya. Kata-kata mereka bergema di pikiran. Dia berhutang budi, sungguh lucu, hal terkecil yang bisa dia lakukan. Setiap frasa terasa seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Saya buka laptop dan masuk ke akun PT. Pembayaran cicilan berikutnya jatuh tempo pada tanggal 15, hanya 2 minggu lagi. Mereka tak pernah telat sebelumnya, selalu transfer bagian mereka tepat waktu. Tapi sekarang, tahu bagaimana perasaan mereka sebenarnya. Saya tak berniat nutupi sisanya kali ini. Biar mereka hadapi akibat dari ketidaksyukuran mereka. Biar mereka urus sendiri dengan bank itu. Mereka tak tahu bahwa anak perempuan mereka, si beban tak berguna, sebenarnya adalah pemilik rumah mereka. Pikiran itu bikin saya tersenyum. Kadang, karma butuh dorongan kecil. Di rumah kami di Bandung, kehidupan sehari-hari selalu diwarnai rutinitas Islam yang ketat. Setiap pagi, setelah subuh, Bapak memimpin doa bersama sebelum sarapan halal. Nasi uduk atau bubur ayam tanpa campuran haram. Ibu selalu ingatkan kami untuk sholat tepat waktu, dan rumah selalu ramai dengan tetangga kampung yang datang berkunjung, berbagi cerita sambil minum teh manis. Tapi di balik itu, ada ketegangan keluarga yang tersembunyi. Saya ingat bagaimana mereka selalu bandingkan saya dengan Taufik, yang dianggap lebih taat karena sering ikut pengajian di masjid, meski bisnisnya morat-marit. Saya, dengan pekerjaan di Jakarta yang sibuk, sering ditegur karena jarang pulang untuk Jumatan keluarga. "Perempuan harus jaga rumah tangga, bukan sibuk di kota besar," kata ibu sering. Tapi justru dari sana, saya bisa bantu mereka diam-diam, memastikan rumah tetap aman dari sitaan bank, sambil saya jalani hidup mandiri dengan gaji halal dari kerja keras. Sekarang, dengan video itu, semuanya berubah. Saya rasakan angin tropis malam Jakarta menyusup lewat jendela apartemen saya, membawa aroma hujan yang baru reda. Hati saya yang dulu penuh kasih sayang kini dipenuhi tekad. Saya tak lagi ingin jadi ATM keluarga yang tak dihargai. Biarlah mereka belajar arti syukur, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Video itu bukan akhir dari semuanya. Paman Jamal mengirimkan bukti lebih lanjut keesokan harinya. Tangkapan layar dari obrolan grup keluarga yang sengaja tidak menyertakan saya. Mereka buat grup itu 6 bulan lalu, diberi nama keuangan keluarga yang pas sekali. Setiap pesan terasa seperti pengkhianatan yang semakin dalam. "Laila pikir dia hebat dengan pekerjaan teknologinya," tulis Taufik. "Dia hampir tak bantu cicilan rumah sementara aku di sini setiap hari jalankan bisnis bapak." Balasan ibu membuat darah saya mendidih. Kita harus minta lebih banyak uang darinya. Dia lajang tanpa anak. Uangnya dipakai untuk apa lagi? Setelah semua pengorbanan kita mendidiknya, dia tak bisa dukung keluarga dengan benar. Saya buka catatan keuangan saya. Tangan sedikit gemetar saat menghitung totalnya. Selama 4 tahun terakhir, saya telah menyumbang 360.000 melalui PT Sinar Berkah. Sementara mereka hanya bayar 720.000. Mereka pikir cicilan bulanan 15.000 ke bank adalah yang utama. Tak tahu kalau saya nutupi tambahan 75.000 setiap bulan. Di tengah hujan deras, khas musim penghujan di Jakarta, saya duduk di balkon apartemen, menghirup aroma tanah basah yang bercampur bau gorengan dari pedagang kaki lima di bawah. Pikiran saya melayang ke masa kecil di Bandung. Saat kami sekeluarga salat berjamaah setelah Isya, ibu selalu ingatkan untuk bersyukur atas rezeki halal. Tapi sekarang, syukur mereka mana? Mereka lebih sibuk iri dan menuntut. Ponsel saya bergetar. Pesan dari ibu. "Nak, bisakah kamu datang makan malam minggu ini? Kami perlu bahas sesuatu penting." Saya tahu persis apa sesuatu itu.
Mereka rencanakan minta lebih banyak uang, mungkin dengan bumbu manipulasi emosional dan rasa bersalah. Seperti biasa saat mereka ajak makan malam keluarga dengan menu halal favorit. Ayam goreng kampung dan sayur asam yang dimasak ibu dengan resep turun-temurun dari nenek di kampung Jawa Barat. Pikiran duduk di sana, berpura-pura tak tahu apa yang mereka pikirkan tentang saya, membuat perut saya mual. Saya telepon Kak Rina, penasihat keuangan saya. Aku perlu tahu opsi dengan perjanjian pembelian itu. Aku sudah duga kamu akan tanya, katanya, tak terdengar terkejut. Ingat klausul yang kita masukkan. Kalau mereka telat bayar, PT Sinar Berkah bisa langsung jalankan opsi pembelian. Rumah jadi milikmu sepenuhnya, dan mereka jadi penyewa bulanan. Sebuah rencana mulai terbentuk di pikiran saya. Dan kalau telat bayar sewa, aturan penggusuran standar di Indonesia berlaku. Kamu berhak beri pemberitahuan. Dia jeda sejenak. Laila, kamu yakin mau ambil jalan ini? Saya pikirkan tahun-tahun penuh penghinaan. Jadi ATM keluarga sementara mereka ejek saya di belakang. Pikirkan Taufik yang hancurkan bisnis bapak, sementara mereka puji naluri bisnisnya. Pikirkan setiap komentar sinis tentang karir saya, pilihan hidup saya, kewajiban saya kepada mereka. Dalam keheningan malam, setelah sholat tarawih sendirian di apartemen, karena di Jakarta sulit ikut berjamaah seperti di Masjid Kampung Bandung, saya rasakan kedamaian dalam keputusan ini. Ya, jawab saya, suara mantap. Aku yakin, tapi aku tak akan bilang apa-apa dulu, biar mereka pikir semuanya normal. Saya balas pesan ibu. Tentu saja aku datang makan malam, aku tunggu. Emoji hati terasa ironis, tapi perlu. Lagi pula, mereka yang ajari saya begitu. Kadang balas dendam terbaik butuh wajah poker sempurna. Di rumah keluarga di Bandung, kehidupan sehari-hari selalu penuh nilai-nilai Islam yang kami pegang teguh. Setiap Jumat, Bapak ajak kami ke masjid untuk sholat Jumat. Kemudian makan siang bersama dengan tetangga, berbagi makanan halal seperti sate ayam atau gado-gado. Ibu selalu tekankan pentingnya silaturahmi. Ajak saudara dan teman ke rumah untuk ngopi, sambil bahas Al-Quran atau cerita sehari-hari. Tapi di balik keramahan itu, ada ketegangan. Mereka sering kritik saya karena jarang pulang. Katakan perempuan seharusnya lebih fokus keluarga daripada karir di kota besar. Ingat Laila, rezeki dari Allah, tapi keluarga adalah ujian terbesar, kata ibu sering. Sekarang, ujian itu datang dari mereka sendiri. Saya persiapkan diri untuk makan malam itu, packing baju salat dan hijab favorit, sambil ingat bagaimana mereka selalu gunakan agama untuk tekan saya. Kamu harus bantu keluarga, itu sunnah, kata mereka, tapi lupa sunnah syukur dan adil. Di perjalanan kereta dari Jakarta ke Bandung, pemandangan sawah hijau dan gunung tropis membuat saya renung. Hidup di Pulau Jawa ini penuh berkah alam, tapi juga penuh drama keluarga yang rumit, di mana nilai gotong royong sering disalahgunakan untuk tuntut bantuan tanpa balas. Saya tak lagi mau jadi korban itu. Pembayaran cicilan berikutnya jatuh tempo dalam 13 hari, dan untuk pertama kalinya sejak pengaturan ini dimulai, aku tak akan ada untuk tangkap mereka saat jatuh. Biarlah mereka rasakan akibat dari sikap mereka, seperti pelajaran dari kisah-kisah dalam hadits tentang orang yang tak bersyukur. Makan malam minggu itu terasa seperti latihan pengendalian diri yang berat. Saya tiba di rumah mereka di Bandung tepat pukul 6 sore. Matahari terbenam mewarnai langit Jawa Barat dengan gradasi oranye dan ungu, seperti lukisan alam yang sering kami nikmati dari teras rumah saat kecil. Udara pegunungan yang sejuk bercampur aroma hujan sore yang baru reda, membuat daun-daun pisang di halaman bergoyang pelan. Rumah itu, rumah saya secara teknis, tampak sama seperti 20 tahun lalu, dengan pagar besi sederhana dan tanaman sirih merambat di dinding, simbol keharmonisan keluarga yang kini terasa palsu. Aroma opor ayam halal buatan ibu menyambut saya, pilihan yang pasti disengaja untuk ingatkan masa-masa bahagia, saat kami sekeluarga makan bersama setelah sholat maghrib. Laila sayang,
Ibu Siti buru-buru peluk saya. Gelang peraknya yang baru berkilau di bawah lampu. Saya perhatikan itu barang baru. Mungkin dibeli dengan uang yang seharusnya untuk cicilan rumah yang jatuh tempo 9 hari lagi. Taufik duduk di meja makan. Tampak lebih sombong dari biasanya dengan baju koko rapi yang biasa dia pakai ke masjid. "Hai, Kak. Bagus kamu sempatkan waktu untuk keluarga," katanya, nada sinis. Saya tersenyum. Ingat pesannya tentang saya yang hampir tak bantu. Padahal gaya hidupnya bergantung pada kemurahan hati saya. "Aku selalu punya waktu untuk keluarga," balas saya. Ironinya terasa di tenggorokan. Bapak Ahmad keluar dari ruang kerjanya. Kacamata bacanya masih bertengger di hidung. Dia sedang tinjau kertas-kertas yang sekilas saya lihat adalah laporan bank. Pemandangan itu hampir bikin saya tertawa. Mereka siapkan pidato mereka dengan hati-hati, seperti saat rapat keluarga besar di kampung saat Idul Fitri. Sebelum makan, ibu mulai bicara sambil taruh opor ayam di meja. "Kami ingin bahas sesuatu penting." Dia pandang bapak, yang angguk setuju. "Tentu," kata saya, "ambil porsi untuk diri sendiri." "Apa yang ada di pikiran kalian?" Taufik batuk pelan. "Ya, seperti yang kamu tahu, bisnis bapak lagi hadapi tantangan. Pasar properti di Bandung lagi lesu." Saya kunyah opor pelan-pelan. Bisnis itu lesu sejak Taufik ambil alih. Padahal pasar Bandung lagi naik daun, dengan banyak proyek perumahan baru di pinggiran kota. "Kami pikir," lanjut ibu, raih tangan saya di meja, "betapa beruntungnya punya anak perempuan sukses seperti kamu. Ayah dan ibu banyak berkorban untuk beri kamu pendidikan bagus." Saya perhatikan penampilannya. Sentuhan lembut, pengingat pengorbanan mereka. Semuanya seperti skenario yang dirancang. Mirip saat mereka tekan saya untuk ikut pengajian keluarga, agar tetap ingat akar. "Cicilan rumah ini jadi beban berat," tambah bapak. Suaranya penuh wibawa ayah yang dulu bikin saya merasa kecil. "Dan dengan kamu sukses di pekerjaan komputer itu." "Pengembangan software," koreksi saya otomatis, meski mereka tak pernah paham bedanya. Ya, dia acuh. "Kami pikir mungkin kamu bisa bantu lebih banyak dengan pembayaran bulanan. Lagi pula, ini juga rumah keluargamu." Kalau mereka tahu betapa besar bagian yang sudah jadi milik saya. "Kami cuma minta tambahan 30 juta sebulan," tambah ibu cepat. "Bukan banyak, mengingat gajimu." Saya kunyah lagi, jaga ketenangan. Mereka minta tambahan 30 juta, padahal tak tahu saya sudah bayar lebih dari 75 juta per bulan. Keberanian mereka hampir mengagumkan. "Aku akan pikirkan," kata saya akhirnya, nada netral. "Saat ini situasi agak tak pasti." "Tak pasti?" Taufik cibir. "Tolonglah, kita semua tahu kamu baik-baik saja. Beda dengan kami yang kerja keras jaga warisan keluarga ini." Saya tersenyum, pikirkan notifikasi bank yang akan datang saat mereka telat bayar minggu depan. "Kamu benar, Taufik. Kadang kita semua dapat apa yang pantas kita dapat." Setelah makan, saya pamit ke kamar mandi, tapi sengaja lewat ruang kerja bapak. Pintu terbuka sedikit, dan saya dengar mereka bicara pelan. Hati saya berdegup saat kata-kata mereka terdengar. "Dia tak akan bantu," kata Taufik pahit. "Lihat saja bagaimana dia duduk di sana. Bertingkah superior dengan uang teknologinya sementara bisnis kita susah." "Sabar," balas bapak. "Kita punya opsi lain. Ingat dokumen investasi yang kutemukan di cloud-nya saat dia pakai wifi kita bulan lalu?" Darah saya dingin. Mereka intip file saya saat kunjungan terakhir. Saya ceroboh pakai wifi mereka tanpa VPN, dan cloud saya sinkron otomatis. "Ku cari tahu," lanjut bapak. "Itu PT Sinar Berkah, LLC sah, dan lagi maju. Dia simpan uang di sana alih-alih bantu keluarga." "Kita besarkan ular," suara ibu ikut. "Kita beri satu kesempatan lagi bantu sukarela. Kalau tidak, aku ingatkan soal waktu kuliah. Dia ambil uang dari rekening bisnismu untuk SPP. Dia pikir kita tak tahu, tapi kita punya bukti. Dia pasti bantu kalau begitu." Saya gigit bibir tahan tawa. "Uang yang mereka maksud?"
Saya pinjam dengan izin Bapak saat cek SPP mereka mental. Saya bahkan bayar kembali dalam sebulan, plus bunga. Saya punya email bukti segalanya. Upaya pemerasan mereka menyedihkan sekaligus putus asa. Dan kalau tak berhasil, tambah Taufik, kita bisa hubungi HR perusahaannya. Tanya soal kestabilan mentalnya. Sarankan dia curi sumber daya perusahaan untuk proyek pribadi. Itu pasti dapat perhatian mereka. Cara santai mereka bahas, hancurkan karir saya bikin dingin menusuk tulang. Orang-orang ini bukan keluarga. Mereka parasit pakai topeng keluarga. Saya diam-diam kembali ke kamar mandi, siram toilet untuk pura-pura, lalu balik ke ruang makan. Mereka masuk lagi sesaat kemudian, semua pakai senyum latihan. "Laila, sayang," kata ibu manis. "Sudah pikirkan apa yang kami bahas? Soal bantu lebih dengan cicilan?" Saya tatap matanya mantap. Sebenarnya sudah. Kalian benar. Keluarga harus saling bantu. Aku akan beri jawaban dalam 8 hari lagi. Waktu itu bukan sembarang. Cicilan mereka jatuh tempo 8 hari lagi. Dan saya tahu apa yang akan terjadi saat gagal bayar. PT Sinar Berkah akhirnya akan ungkap kepemilikan sebenarnya. 8 hari, Taufik kerutkan dahi. Kenapa spesifik begitu? Saya berdiri, ambil tas. Hanya perlu cek dengan penasihat keuangan. Kalian paham kan? Hati-hati dengan uang adalah naluri bisnis bagus. Saya tersenyum ke Taufik sambil ulang frasa favorit mereka. Ibu antar saya ke pintu, peluk lagi dengan kalkulasi. Kami tahu kamu paham, Nak. Keluarga selalu utama. Ya, setuju saya. Pikirkan surat penggusuran yang sudah saya draft. Keluarga selalu dapat apa yang pantas. Di tengah malam tropis Bandung yang lembab, dengan suara azan Isya bergema dari masjid terdekat, saya rasakan beban tahun-tahun manipulasi mulai lepas. Keluarga seharusnya seperti gotong royong di kampung. Saling dukung, bukan saling manfaatkan. Tapi mereka lupa itu. Dan sekarang saatnya pelajaran datang. Saat saya mengendarai mobil pulang ke Jakarta, angin malam pegunungan Bandung yang sejuk menyusup lewat jendela, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Suara azan Isya masih bergema di telinga, mengingatkan saya pada kewajiban yang sering mereka gunakan untuk tekan saya. Tapi malam ini, doa saya adalah untuk kekuatan hati. Jalan tol yang ramai dengan truk pengangkut barang dari pelabuhan Tanjung Priok membuat perjalanan terasa panjang. Tapi pikiran saya jernih. Saya angkat ponsel dan hubungi Paman Jamal. "Kamu benar tentang mereka," kata saya saat dia angkat. "Tapi jangan khawatir, aku sudah selesai mainkan peran mitra diam dalam drama kecil mereka. Saatnya babak akhir." Paman Jamal diam sejenak, suaranya penuh keprihatinan. "Akhirnya kamu sadar, Laila. Tapi hati-hati, mereka tak akan terima begitu saja. Ingat, dalam Islam, kita diajarkan sabar, tapi juga lindungi diri dari kezaliman." Saya angguk meski dia tak lihat. Ingat bagaimana Paman selalu jadi suara akal sehat di keluarga. Sering ajak saya diskusi Al-Quran di rumahnya di pinggiran Bandung, sambil minum teh jahe hangat setelah sholat Asyar. Minggu itu berlalu dengan lambat sekali. Seperti waktu menunggu buka puasa di bulan Ramadan yang terasa panjang. Keluarga saya terus tekan dengan kampanye mereka. Kirim pesan harian tentang situasi keuangan mendesak. Setiap pagi, setelah salat subuh di apartemen Jakarta yang sederhana, dengan sajadah menghadap kiblat dan aroma dupa kayu gaharu yang menenangkan, saya cek ponsel. Pesan dari ibu. "Nak, bisnis ayah lagi sulit. Ingat kewajiban anak pada orang tua seperti dalam surat Al-Isra." Dari Taufik. "Kak, pasar properti lagi turun. Bantu dong, ini juga untuk masa depan keluarga besar." Saya forward semuanya ke Kak Rina, penasihat keuangan saya, yang bantu siapkan untuk konfrontasi tak terelakkan. Dokumen sudah siap, konfirmasi Kak Rina saat pertemuan kami 3 hari sebelum jatuh tempo. Kami bertemu di kafe halal di kawasan Sudirman, Jakarta, dengan menu kopi Arabica dan roti bakar yang bebas dari bahan haram. Begitu mereka telat bayar, PT Sinar Berkah bisa langsung jalankan opsi pembelian.
Aku juga siapkan surat penggusuran kalau perlu. Saya angguk, tinjau dokumen-dokumen itu sambil hirup aroma kopi yang kuat. Mengingatkan pada pagi-pagi di rumah Bandung saat Bapak buat kopi tubruk untuk sarapan keluarga. Dan kamu yakin semuanya sah secara hukum? Mereka tak bisa lawan ini? Mereka tanda tangan perjanjian 4 tahun lalu, yakin Kak Rina. Bapakmu hampir tak baca. Dia terlalu putus asa butuh bailout. Semuanya legal sempurna, sesuai undang-undang Indonesia. Malam itu, adik saya Taufik luncurkan serangan sendiri. Pesannya masuk. Kak, aku baru ngobrol sama teman di rekrutmen tech. Dengar ada PHK di perusahaan-perusahaan. Pasti serem buatmu. Untung punya keluarga untuk sandaran. Ngomong karena ngomong, soal bantuan yang kita bahas. Manipulasi yang transparan itu hampir lucu, seperti saat dia kecil sering pura-pura sakit untuk hindari pengajian masjid. Saya tunjukkan pesan itu ke Paman Jamal saat ngopi keesokan harinya di warung tenda dekat rumahnya, dengan hujan rintik tropis membuat udara lembab dan segar. Kami duduk di bangku kayu, minum es kelapa muda halal sambil dengar suara anak-anak bermain di kampung. Mereka tak pernah berubah, kata Paman sambil geleng kepala. Bibi dan aku saksikan mereka lakukan ini ke semua keluarga. Makanya kami jaga jarak bertahun-tahun. Kamu tahu mereka intip villaku saat kunjungan? Tanya saya. Tak heran. Mereka lakukan hal sama ke sepupumu tahun lalu saat dia menginap. Selalu cari celah untuk tekan. Dia jeda, pandang saya serius. Kamu siap hadapi akibatnya? Mereka tak akan terima kalah begitu. Saya pikirkan ancaman mereka hubungi HR perusahaan saya. Rencana pemerasan. Tahun-tahun ambil bantuanku sambil ejek di belakang. Di tengah suara ayam berkokok dan aroma masakan tetangga yang lagi goreng tempe untuk makan siang, saya rasakan tekad kuat. Aku siap. Mereka yang pilih jalan ini. Sekarang mereka hadapi konsekuensinya. Seperti pelajaran dari kisah Nabi Yusuf, yang sabar hadapi pengkhianatan saudara. 2 hari sebelum jatuh tempo, ibu telepon. Laila, kami butuh jawabanmu soal bantuan cicilan. Masa sulit, keluarga harus kompak. Jangan khawatir, Bu. Jawab saya mantap, sambil lihat hujan deras di luar jendela apartemen. Air mengalir deras di selokan Jakarta yang sering banjir. Semuanya akan jelas segera. Malam itu, email dari bank keluarga masuk. Mereka coba transfer uang ke PT Sinar Berkah, tapi gagal karena rekening overdraft. Saya forward notifikasi ke Kak Rina. Mulai ya, balasnya. Mau aku mulai proses besok? Saya pikirkan makan malam opor ayam itu. Wajah sombong mereka. Obrolan santai tentang hancurkan karir saya. Pikirkan tahun-tahun manipulasi, tuntutan tak henti, ketidaksyukuran abadi. Di keheningan malam setelah sholat tahajud sendirian, dengan Al-Quran terbuka di surat Al-Baqarah tentang keadilan, saya ketik balas. Tidak, tunggu sampai pembayaran resmi gagal. Biar mereka habiskan 2 hari ini, pikir semuanya baik-baik saja. Mereka yang ajari saya, timing adalah segalanya, seperti menunggu waktu tepat untuk beri sedekah atau maafkan kesalahan. Saya buka laptop dan mulai draft email ke departemen HR perusahaan saya. Dokumentasikan ancaman keluarga dan sertakan bukti dari Paman Jamal. Lebih baik antisipasi serangan mereka. Akhir sudah dekat, dan aku tak tinggalkan celah. Kadang, gumam saya sendiri sambil dengar suara hujan tropis yang deras. Balas dendam terbaik adalah biarkan orang hadapi akibat perbuatan mereka sendiri. Seperti hukum karma dalam ajaran Islam yang adil. Batas waktu pembayaran datang dan pergi tanpa suara. Pagi itu, tepat pukul 9, sistem otomatis PT Sinar Berkah kirim pemberitahuan gagal bayar. Saya pantau ponsel, hitung detik sampai panggilan tak terhindarkan datang. Butuh tepat 12 menit. Laila, suara ibu panik sekali. Ada yang salah dengan pembayaran cicilan kami. Bank bilang kami gagal bayar, tapi itu mustahil. Kami butuh bantuanmu segera. Sebenarnya, jawab saya tenang, sambil hirup aroma teh jahe hangat yang saya seduh setelah sholat duha di apartemen. Ritual pagi yang selalu bikin pikiran jernih di tengah hiruk-pikuk Jakarta,
yang mulai ramai dengan suara klakson dan pedagang asongan. PT Sinar Berkah bukan bank. Itu PT milikku, tepatnya. Diam di ujung sana seperti keheningan sebelum azan maghrib di Masjid Kampung Bandung, saat semua orang hentikan aktivitas untuk hormati panggilan salat. Apa? Bisiknya akhirnya, suara gemetar. Cek email kalian. Ada pemberitahuan jelaskan bahwa, karena gagal bayar, PT Sinar Berkah jalankan opsi pembelian. Rumah sekarang sah milikku. Status kalian berubah jadi penyewa bulanan. Ini pasti bercanda, katanya tergagap. Bukan bercanda, aku sudah nutupi sebagian besar cicilan kalian selama 4 tahun. Sementara kalian ejek aku di belakang. Sebut aku beban, rencanakan pemerasan, ancam karirku. Bagaimana kamu tahu? Paman Jamal tunjukkan video. Dia tunjukkan semuanya. Sekarang soal penyewaan kalian. Sewa pertama jatuh tempo 30 hari lagi. Saran saya, mulai cari tempat lain untuk tinggal. Suara bapak tiba-tiba masuk, mereka pasang speaker. Kamu anak tak tahu terima kasih. Hati-hati, potong saya. Itu cara bicara ke pemilik rumah. Surat penggusuran sudah siap. Jangan bikin aku kirim lebih cepat dari rencana. Saya tutup telepon dan blokir nomor mereka. Hati saya, yang dulu penuh kasih sayang filial, seperti ajaran Islam tentang birrul walidain, kini rasakan kelegaan. Di luar jendela, hujan tropis mulai gerimis lagi, membasahi daun-daun pohon mangga di halaman apartemen. Mengingatkan pada musim hujan di Bandung saat kami sekeluarga kumpul di teras, makan jagung bakar halal sambil cerita tentang hari itu. Tapi kenangan itu kini tercemar oleh pengkhianatan mereka. Beberapa menit kemudian, email saya mulai banjir pesan dari kerabat jauh dan teman keluarga, seperti monyet terbang yang mereka kirim untuk tekan. Laila, kamu kejam sekali. Keluarga harus saling maafkan. Ingat firman Allah tentang ampunan. Nah, jangan begitu pada orang tua. Itu dosa besar. Saya hapus semuanya tanpa baca, seperti membersihkan rumah dari barang tak berguna sebelum lebaran. Mereka tak tahu seluruh cerita, hanya dengar versi mereka yang penuh manipulasi. Di keluarga besar kami, nilai silaturahmi memang kuat. Selalu ada arisan bulanan di rumah saudara di kampung Jawa Barat, dengan makanan halal seperti lontong opor dan kue basah, sambil bahas masalah bersama. Tapi silaturahmi itu tak berarti biarkan diri dizalimi. Al-Quran ajarkan adil, bukan buta tuli pada keluarga. Saya hubungi Kak Rina lagi, pastikan semuanya berjalan lancar. Mereka pasti coba lawan secara hukum, katanya. Tapi dokumen kuat, tak ada celah. Saya angguk. Ingat bagaimana Bapak dulu ajari saya tentang pentingnya kontrak jujur dalam bisnis, seperti sunnah Nabi dalam perdagangan. Ironis, sekarang ajaran itu saya pakai lawan mereka sendiri. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah di masjid dekat apartemen, dengan imam yang bacakan ayat tentang sabar menghadapi ujian, saya rasakan kedamaian. Hidup di Pulau Jawa yang tropis ini penuh berkah, sawah hijau, gunung menjulang, dan komunitas yang gotong royong. Tapi juga penuh drama keluarga, di mana nilai-nilai seperti takwa dan syukur sering diuji oleh nafsu duniawi. Paman Jamal telepon keesokan harinya. Bagaimana Laila? Mereka sudah hubungi? Ya Pam, panik sekali, tapi aku sudah blokir. Dia tertawa pelan. Bagus, sekarang fokus pada dirimu. Ingat, Allah tak bebankan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Kami obrol panjang. Ingat masa kecil saat kami sekeluarga piknik ke pantai Pangandaran. Mandi di air laut yang hangat, makan ikan bakar halal segar dari nelayan. Saat itu, keluarga terasa sempurna. Tapi sekarang, saya sadar keluarga sejati adalah yang saling hormati, bukan saling manfaatkan. Beberapa hari kemudian, upaya mereka mulai datang. Pesan dari pengacara keluarga, ancaman tuntut balik. Tapi Kak Rina tangani semuanya dengan tenang. Ingatkan bahwa perjanjian itu sah di mata hukum Indonesia. Seperti akad nikah yang tak bisa dibatalkan sembarangan. Saya terus jalani rutinitas.
Kerja di kantor tech di Jakarta dengan rekan-rekan yang dukung saya setelah tahu cerita ini. Kami sering makan siang halal di food court, bahas proyek sambil ingat sholat duhur. Di tengah itu, saya siapkan langkah selanjutnya. Jual rumah itu nanti, dan gunakan hasilnya untuk sesuatu bermakna, sesuai ajaran sedekah dalam Islam. 3 bulan kemudian, saya berdiri di rumah kosong itu. Langkah kaki saya bergema di ruangan-ruangan yang sepi. Keluarga saya akhirnya pindah minggu lalu, terpaksa pindah ke apartemen kecil di pinggiran Bandung. Mereka coba segalanya, ancam, bujuk dengan rasa bersalah, tantang secara hukum, tapi akhirnya dokumen terbukti tak tergoyahkan. Tak ada pilihan selain terima kenyataan. Upaya Taufik hubungi HR perusahaanku berbalik buruk. Berkat dokumentasi dini dan bukti dari Paman Jamal, tuduhannya langsung ditolak. Malah, aksinya dilapor ke Asosiasi Properti, picu investigasi etik yang akhiri karirnya. Upaya terakhir, ibu datang melalui voicemail penuh air mata yang dia kirim seminggu sebelum mereka pindah. Bagaimana kamu bisa lakukan ini pada keluargamu sendiri, Laila? Kami yang besarkan kamu dengan susah payah, ajari salat dan puasa sejak kecil, tapi sekarang kamu buang kami seperti sampah. Suaranya pecah, seperti saat dia nangis di depan makam nenek di kampung Jawa Barat. Tapi kali ini terasa palsu, penuh kalkulasi untuk tekan hati saya. Saya dengar pesan itu sambil duduk di teras apartemen Jakarta. Angin malam tropis membawa aroma bunga melati dari taman bawah, mengingatkan pada malam-malam Ramadan saat kami sekeluarga tarawih bersama di masjid desa. Kemudian pulang makan sahur dengan bubur kacang hijau halal buatan ibu. Jawabannya sederhana. Mereka sudah tunjukkan apa arti keluarga bagi mereka, dan akhirnya saya percaya. Keluarga bukan sekadar darah, tapi saling hormat dan syukur, seperti ajaran Rasulullah tentang silaturahmi yang tak boleh putus, tapi juga tak boleh jadi alat manipulasi. Saya hapus voicemail itu, seperti membersihkan hati dari dendam dan fokus pada masa depan. Di rumah kosong itu, saya jalan melalui dapur, tempat semuanya bermula. Tempat mereka duduk mengelilingi meja, sebut saya beban tak berguna, sementara saya bayar tagihan mereka. Aroma masakan lama masih samar-samar, seperti sisa nasi liwet dan sambal terasi yang sering ibu masak untuk makan malam keluarga. Diikuti doa bersama sebelum makan untuk bersyukur atas rezeki halal. Ironinya tak hilang dari pikiran saya. Dulu, dapur ini ramai dengan tawa anak-anak tetangga yang datang main. Gotong royong bantu cuci piring setelah acara pengajian rutin setiap Kamis malam, di mana bapak bacakan tafsir Al-Quran tentang pentingnya keluarga harmonis. Sekarang, sunyi senyap. Hanya suara angin tropis yang menyusup lewat jendela kayu, membawa hawa lembab dari hutan pegunungan Bandung yang hijau. Saya sentuh meja kayu jati tua itu. Ingat bagaimana mereka ejek karir saya sambil makan makanan yang secara tak langsung saya biayai. Hidup di Pulau Jawa yang subur ini mengajarkan ketangguhan. Banjir musiman di Jakarta, gunung berapi yang sesekali bergemuruh, tapi juga berkah sawah dan kebun yang beri rezeki halal. Tapi berkah itu tak berarti biarkan diri dieksploitasi. Paman Jamal dan istrinya datang sore itu untuk bantu siapkan rumah untuk dijual. Mereka bawa makanan halal, bakso urat dari pedagang langganan di pasar tradisional Bandung, lengkap dengan kuah panas dan sambal pedas, serta es campur segar untuk minum di tengah cuaca tropis yang lembab. Kami duduk di lantai kosong, sajadah digelar untuk sholat asyar berjamaah dulu, sebelum mulai bersih-bersih. Kamu lakukan yang benar, Laila, kata paman sambil sapu debu dari sudut ruangan. Mereka sudah lupa ajaran Islam tentang adil dan tak zalimi orang lain, bahkan keluarga sendiri. Bibinya angguk, tambahkan, ingat nak, Allah Maha Adil. Kamu sudah sabar bertahun-tahun, seperti Nabi Ayub yang diuji, tapi tetap teguh. Kami kerjakan bersama, seperti gotong royong di kampung saat bersihkan masjid jelang Idul Adha. Cat ulang dinding yang pudar, perbaiki genteng bocor akibat hujan deras musiman, dan tanam bunga baru di halaman untuk tarik pembeli.
Udara pegunungan yang sejuk bercampur aroma cat segar, membuat suasana terasa baru. Simbol awal baru bagi saya. Hasil penjualan rumah nanti akan saya gunakan untuk buat yayasan, bantu korban penyalahgunaan keuangan dalam keluarga. Sesuatu yang bermakna, sesuai sunnah sedekah jariah yang terus beri pahala. Di Indonesia, masalah seperti ini umum. Keluarga besar di desa-desa Jawa sering bergantung pada anak sukses di kota, tapi lupa hargai usaha mereka. Yayasan ini bisa bantu perempuan seperti saya. Ajari mereka mandiri secara finansial, sambil pegang nilai-nilai Islam seperti zakat dan infak. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Kak Rina. Baru dengar dari pengacara mereka akhirnya tanda tangan dokumen terakhir. Semuanya benar-benar selesai. Saya tersenyum, pandang sekeliling rumah kosong untuk terakhir kalinya. Mereka ajari saya bahwa keluarga selalu utama, tapi tak tentukan keluarga mana. Saya pilih diri sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, itu terasa benar sekali. Di luar, matahari tropis mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga, seperti panggilan maghrib yang segera datang, mengingatkan untuk bersyukur atas ujian yang membuat saya lebih kuat. Waktu terus berjalan, dan kini, 6 bulan setelah semuanya selesai, saya sering renungkan perjalanan ini di balkon apartemen Jakarta saya. Udara malam tropis yang lembab, bercampur aroma hujan yang baru reda, dan suara pedagang malam jualan martabak manis halal di bawah, selalu bikin pikiran tenang. Saya duduk dengan secangkir teh jahe hangat, seperti yang sering ibu buat dulu untuk obati masuk angin saat musim hujan di Bandung. Tapi sekarang minuman itu simbol kemandirian saya. Rumah di Bandung sudah terjual dengan harga bagus berkat pasar properti yang lagi naik di sana. Proyek-proyek perumahan baru di pinggiran kota menarik banyak pembeli dari Jakarta yang cari udara segar pegunungan. Hasil penjualannya saya salurkan ke yayasan yang baru saya dirikan, Berkah Mandiri, yang fokus bantu korban penyalahgunaan keuangan dalam keluarga, khususnya perempuan muslim yang sering terjebak nilai-nilai patriarki salah kaprah. Di Indonesia, banyak cerita seperti saya. Anak perempuan yang sukses di kota besar, tapi ditekan keluarga di kampung untuk terus kirim uang tanpa syukur, seolah itu kewajiban mutlak tanpa timbal balik. Yayasan ini ajari mereka literasi keuangan halal, seperti cara investasi syariah, atau mulai usaha kecil seperti jualan online baju muslimah, sambil ingatkan ayat Al-Quran tentang keadilan, seperti dalam surat An-Nisa yang tekankan hak perempuan atas harta mereka sendiri. Kami adakan workshop rutin di masjid-masjid komunitas, dengan makan siang halal sederhana seperti nasi box dengan ayam suwir dan sayur lodeh, diikuti diskusi kelompok tentang bagaimana gotong royong sejati bukan berarti jadi korban manipulasi. Paman Jamal dan bibinya jadi mitra utama di yayasan ini. Mereka yang dulu distansir keluarga karena tak mau ikut drama, kini aktif bantu, seperti ajak tetangga kampung di Bandung ikut program. Ini sedekah jariah, Laila, kata paman sering, saat kami rapat virtual setelah sholat maghrib. Pahala mengalir terus, seperti air sungai Citarum yang tak pernah kering meski musim kemarau. Saya tersenyum. Ingat bagaimana dulu kami sekeluarga piknik ke sungai itu. Mandi di air jernih sambil makan bekal halal dari rumah. Kenangan manis yang kini saya hargai tanpa beban masa lalu. Dari keluarga asal, tak ada kontak lagi. Ibu coba hubungi lewat kerabat saat Idul Fitri lalu. Kirim pesan salam tapi penuh nada menyalahkan. Seolah saya yang durhaka. Tapi saya jawab singkat. Maafkan kalau ada salah. Tapi mari kita saling introspeksi, seperti ajaran taubat di bulan Syawal. Taufik, setelah karirnya hancur, pindah ke desa kecil di Jawa Barat, coba mulai usaha tani organik. Mungkin pelajaran baginya tentang kerja keras sejati, bukan andalkan warisan. Bapak, katanya, lebih banyak waktu di masjid sekarang. Ikut pengajian tentang kesabaran, seperti kisah Nabi Yakub yang kehilangan anak tapi tetap tawakal. Hidup saya kini lebih damai. Di kantor, promosi jadi senior manager, dengan tim yang dukung.
Kami sering buka puasa bersama saat Ramadan, bawa makanan halal dari rumah masing-masing, seperti rendang atau kolak pisang, sambil bahas proyek software yang bantu UMKM Indonesia go digital. Saya juga mulai ikut komunitas perempuan muslim profesional di Jakarta. Adakan gathering bulanan di kafe halal dengan menu fusion, seperti nasi goreng seafood tanpa alkohol, di mana kami saling berbagi cerita tentang keseimbangan antara karir, ibadah, dan keluarga. Di Pulau Jawa yang tropis ini, dengan pantai indah di selatan dan hutan hijau di utara, saya belajar bahwa ujian datang untuk kuatkan iman. Seperti badai monsun yang datang tiba-tiba, membersihkan udara dan beri kesuburan baru. Saya tak lagi merasa bersalah pilih diri sendiri. Itu bagian dari amanah Allah untuk jaga diri dari fitnah. Keluarga sejati adalah yang bangun bersama, bukan hancurkan satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, hati saya penuh syukur sejati. Seperti setelah sholat tahajud di malam hening, saat bintang-bintang tropis berkedip di langit, mengingatkan bahwa Allah selalu adil bagi hambanya yang sabar.